Sedikit saya mau menyinggung kenapa harus ada thariqah. Dalam tradisi guru-guru kita mungkin Anda sering dengar namanya thariqah Sadiliyah apa? Thariqah Sadiliyah yang masyhur di Indonesia itu kan Naqsabandiyah apa? Naqsabandiyah itu yang didirikan oleh Syekh Bahauddin. Jadi dulu keluarga saya namanya Syekh Bahauddin itu karena tafaul sama Syekh Bahauddin An-Naqsabandiyah. Terus ada thariqah lagi Qadiriyah, yaitu yang bersandar ke Syekh Abdul Qadir apa? Ada lagi namanya Asyadiliyah yang bersandar ke Abdul Hasan. Dalam banyak madhab di dunia yang dulu itu tidak pernah dipertentangkan. Mulai dipertentangkan itu setelah dengan tanda kutip munculnya paham Wahabi di Arab Saudi dan beberapa paham modern. Dulu itu thariqah tidak pernah dipertentangkan. Saya di sini bukan dalam konteks membela Ahlussunnah wal Jamaah atau membela Aswajan, tapi saya hanya membela keniscayaan berpikir atau keniscayaan bermadzhab. Seorang lagi ya. Jadi jangan kira kalau ulama berargumentasi itu bela kelompoknya itu enggak. Satu kebenaran itu semuanya keniscayaan, apa keniscayaan. Jadi tidak perlu kelompok-kelompok pun satu kebenaran itu Saya berkali-kali mencontohkan satu ditambah satu itu pasti dua. Kamu yang bilang dua, musuh kamu yang bilang dua, rival kamu yang bilang dua. Yang mendolimi kamu yang bilang dua, yang kamu dolimi yang bilang karena kebenaran itu satu kenis. Kenapa ada thariqah dan kenapa para ulama, para guru itu jadi master, jadi percontohan? Karena Allah itu tidak terlihat. Dan Allah itu zat yang tidak tersentuh. Sehingga kita tidak bisa belajar makan dari Allah karena Allah tidak makan. Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah karena Allah tidak tidur. Padahal kita dalam bermakan harus nuansanya ibadah. Kalau tidur juga nuansanya ibadah. Nikah pun nuansanya harus ibadah. Rukun istri juga nuansanya harus ibadah. Kalau sedang tidak rukun juga nuansanya harus ibadah. Sama tanya, gimana juga rukun kok nuansanya ibadah? Ya kalau sebaiknya ada rukun ya ada rukun. Ada momen yang kita sebaiknya ada rukun. Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain, masa harus rukun? Makanya kalau mereka benci kamu karena chattingan wanita lain, ya saya dukung. Memang sebaiknya agak perlu rukun. Jadi semuanya harus ibadah. Nah pertanyaannya adalah, lalu niru siapa? Tentu dalam konteks ini niru orang-orang yang ditunjuk Allah untuk bisa ditiru. Bukan niru Allah, karena Allah tadi Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak. Sehingga yang perlu diingat, ini lazim sekali dan jarang orang ingat, padahal ini lazim. Kenapa di Fatihah doanya apa coba? Hafalin coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu di Quran bukan siratallah, yaitu jalannya Allah. Tapi disebut siratal ladzina ya. Ladzina itu dalam bahasa Arab jamannya alladzi. Ladzina itu yaitu jalan mereka orang. Ini yang perlu dicatat ya, karena kita tidak bisa niru cara sholat Allah, cara makan Allah, cara tidur Allah, karena Allah tidak makan, tidak tidur. Yang bisa ditiru siapa? Ya manusia. Karena kita ini kalau dalam bahasa ilmu kalam disebut barang hadis. Barang hadis ya nirunya barang hadis. Kita ini makhluk ya nirunya sama makhluk. Ya diterangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, yaitu niru jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam bahasa Arab an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita disuruh niru orang yang ada garansi sudah terbukti husnul khotimah, sudah terbukti baik, masa lalunya baik, bahkan sudah berakhir dengan baik, yaitu para nabi dan para wali yang syukur-syukur sudah meninggal. Karena kalau masih hidup, itu apapun baiknya orang itu masih labil. Apalagi sampean, buyutnya labil, bukan labil lagi. Kadang ustadz koren terkenal itu, lama-lama ya orang, ustadz juga manusia. Gitu. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, yaitu jalan engkau ya Allah, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina, itu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kita manusia bisanya niru hanya dengan manusia.
An'amta itu bil madi yang telah engkau beri nikmat. Jadi ngikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beli makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang terbukti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal. Kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin gak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit. Itu gak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu filman. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu, jika kamu mengikuti seseorang falyastan nabil amwat, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah. Dia berakhir dengan nah, kalaupun ikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul khotimah. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup. Kamu ikuti saya masih hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu setelah mati secara husnul khotimah. Kenapa tidak boleh mengikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan perilakunya mengikuti yang sudah mati. Karena labil. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena nggak banyak ngaji juga nggak keluarga kiai atau kiai dadakan. Pidato, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati? Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah itu ya diantemi waktu, nggak dihormati. Sekarang kan enak, datang kiainya ditolak al-badru. Anak-anak nyucuk, wah macam-macam keren, sampai rebutan. Kalau dulu enggak ya, namanya dakwah itu diantemi waktu, ya kan? Diantemi waktu, diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akromul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Anda harus dihormati, itu hukumnya Allah dan Rasul. Nah itu udah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup tuh balighu anni walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu itu saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah, itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, mau kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim, kata orang banyak. Tapi saya pengaku merah goblok. Karena orang goblok itu angan-angan pinter. Saya itu sekarang ikrar betul. Orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Lo enggak, menghindari barang sulit itu pinter apa goblok? Pinter. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang nggak naik kan ya pinter. Ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Sama. Kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang. Naik Pinang sulit nggak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja nggak repot. Seperti sampean tuh nggak mau belajar Islam dalam undang Gus aja turun. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit, dalam undang kiai. Daripada menemukan teknologi apa sulit, dalam beli saja apa? Gak repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pinter yang tetap bodoh, tapi tetap ada pinternya. Maka hormatilah orang-orang bodoh, karena ada pinternya. Sama lagi, ihdinas siratal. Orang-orang lama dulu itu saking nyari ridhonya Allah itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Yaitu misalnya Nabi Dawud mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah. Itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu
Ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu sombongnya bukan main anak muda, melete orang Jawa. Ya Ahmad datang ke saya, datang Imam Ahmad. Ceria senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya, dah kembali lagi saya ada butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit, dipanggil lagi, ya Ahmad saya butuh lagi ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, dah ada jadi sampai 3 kali salam 1 sekian menit itu sampai 3 kali. Muhammad senangnya bukan main, asik. Itu kalau sampean mau apa jotosi kira-kira? Dipermainkan gitu. Jotosi kan? Utang banyak, nasib tidak jelas, emosinya tinggi. Emosinya tinggi. Akhirnya muda tadi tanya, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu? Jawabnya Imam Ahmad, pemuda, saya ini senang sekali melakukan perintah Allah. Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang. Jadi saya datang ini karena perintah Allah. Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Seperti saya datang ke sini tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya memang punya cita-cita pernah hidup di bumi ateis itu saja. Dan mulang umatnya Rasulullah SAW. Sampai undang pun saya mulang. Saya di mana-mana mulang. Coba sampai ngaji di YouTube saya itu sampai undang apa enggak kan? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea ada goblok apa pintar? Kira-kira goblok. Enggak dihargai diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Kalau sama istri yang baik, itu harusnya diomelin pun tetap santai. Santai. Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu jaga pembinaan malah nemen ya. Tidak tahu caranya gimana. Sampai nggak ngalami, saya tidak pernah ngalami jadi tidak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu. Jika para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami digalangin batu, dicaci maki itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu. Tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum transaksional. Yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau di. Nah inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong desa, itu seraro wong desa hak-hak kiai ora. Disabari tetap wangkot, diulang ya ora tau salam tempel, seraro kiai ora. Tapi kiai-kiai tetap sah. Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau dia abal-abal dakwah sekali enggak disangoni, awas rata baleni itu pastikan dia yang tambah lisensi akhirat itu juga. Mungkin dapat lisensi dunia tapi di aras enggak terdaftar sebagai kiai, tak jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngendikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma'ah itu orang yang tanpa prinsip. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang-orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya tetangganya sombong, terus kiainya juga itu sombong, disombongi wong ya harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungan. Padahal orang ini di bawah kiai. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus baik. Ibarat begini, kamu seorang bapak. Seorang bapak kan ya normalnya bijak, meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya warna RWL pas banget. Wah, bujuk tempe, barang tempe lagi banget. Kalau rasa seneng juk tongkol rasa weneng jaluk kerupuk. Terus kamu makan tempe tok iri. Anakku serah kerja makan telung lauk, 3 lauk. Masa saya kerjanya makan 1 lauk? Hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusnya anak. Aku sibuk dulu sih malah ngurusin anak. Ini berarti orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak.
Ya happy saja, seneng anak rewel ya seneng, istri rewel ya seneng. Jangan istri rewel ditaboi, berarti kamu terdikte setan atau temannya lah paling enggak. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul, ya terdikte oleh perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sehingga ihdinas siratal mustaqim disebut siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksi. Sehingga banyak orang nak dimuji orang yang medit, dilumani ya lomo, itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakok, dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja. Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hukum transaksi. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, ngendikane Nabi di mana mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim jarum. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, muliakan tamu. Itu bukan karena. Lah nanti kalau kamu karena hukum sosial, tamu yang melete, juga mangan melete. Soal tamu di bar, orang diundang tetap bar. Itu berarti Anda terdikte oleh hukum sosial. Kalau terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, masuk tamu yang melete, kedua makanan ini, ya santai aja. Meskipun dengan hatimu bener. Tapi biasa. Ini mungkin jarang ada yang mengutarakan ya, jadi saya kembali lagi ketika tradisi guru kita punya toriko yang mungkin banyak lah, kubu sebelah yang kritik toriko itu apa, anut manusia, anut Allah dan Rasul. Maksudnya bukan begitu. Jadi anut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina itu anut orang yang sejenis atau anut makhluk yang sejenis. Karena kita anut Allah langsung itu tidak mungkin. Fa inna huwa la ya'kul wa la yashrab wa la ta'kuluhu jinatu wa la naum wa la kata wa la kata. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariat. Tahu tak aturan syariat tidur? Meskipun sama tidak pernah melakukan, tapi tak kasih tahu. Dan saya pesimis Anda bisa melakukan. Suci dulu, wudu ya. Sudah tahu toh? Terus menghadap kayak jenazah, berarti menghadap ke kiblat. Terus baca subhanallah 30, wudu dulu ya. Tadi ya, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Baca ayat kursi, terus berpikir yang positif tidur. Sudah melakukan itu? Dan tidak akan melakukan. Paling kalau tidur itu nggak bisa tidur, main WA atau WhatsApp, wangop bareng Pak Ito turu mangan ini rong bungkus, wangop turu terus bangun matahari sudah di tengah santai. Bangun tidur nggak ingat subuh mau tidur. Jadi artinya apa? Tidur saja oleh Islam itu diilmoni. Apa ada kaifiatun naum cara tidur. Kaifiatul akli juga gitu. Dimulai baca bismillah niyati taqawi ala ibadah sebagai kuat ibadah. Masalahnya Allah tidak makan, tidak tidur. Jadi kamu tidak bisa niru makan tidurnya Allah tidak makan, tidak tidur. Sehingga Allah bikin syariat itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalannya mereka. Mereka itu manusia apa Allah? Sehingga saya mohon sekali orang itu tidak usah anti wasilah, anti toriko, anti anut Imam Syafi'i. Atau mereka kan, kenapa kita ikut Syafi'i? Syafi'i kan manusia. Kita manusia, sama-sama manusia, kenapa saling ikut? Tidak begitu cara berpikir. Apa salah lagi tidak? Karena mereka orang yang punya garang. Ibarat kamu mengikuti teknologinya Einstein atau Isaac Newton. Karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efektif. Kalau kamu coba-coba bikin teknologi ya boleh, asal terbukti efek. Jangan-jangan malah meledak teknologi temuan kamu. Sama kalau kamu berpikir sendiri tidak mengikuti Imam Syafi'i, jangan-jangan jalur ke neraka, bukan jalur ke surga. Paham? Ini bukan urusan kultus, tapi urusan tradisi yang dianjurkan Allah. Tapi tadi mengikuti sing alladzina an'amta, mengikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para ulama. Jangan ikuti orang yang enggak jelas benarnya. Yaitu yang disebut Quran inna wajadna aba'ana la ummati wa inna ala asari. Itu orang-orang yang taklid buta, yang diikuti orang yang salah. Maka yang disuruh mengikuti apa? Orang yang pasti benar.